Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel yang keren beken ini, bersama saya Saddam Hussein. Semoga sobatku dalam keadaan sehat baik selalu sukses dalam beraktivitas penuh dengan semangat. Perjumpaan kita kali ini, saya akan mengkisahkan tentang masuknya dakwah Islamiyah ke Nusantara. Bagaimana perjalanan penyampaian dakwah Islamiyah di Nusantara? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Wilayah Nusantara, yang mencakup Indonesia, Malaysia, Brunei, dan sebagian Filipina, memiliki perjalanan panjang dalam menerima dan mengembangkan Islam. Berbeda dengan wilayah lain, penyebaran Islam di Nusantara berlangsung damai, melalui jalur perdagangan, dakwah, dan akulturasi budaya. Islam menjadi bagian integral dari identitas Nusantara, menciptakan peradaban unik yang berlandaskan ajaran agama, tradisi lokal, dan harmoni sosial. Islam adalah agama dakwah yang harus disampaikan ke seluruh umat manusia, karena Islam diturunkan Sang Maha Pencipta untuk seluruh umat manusia. Para pendakwah datang ke Nusantara untuk melaksanakan tugas tersebut, dan inilah awal mula penyebaran Islam di Nusantara. Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-8 melalui para pedagang Muslim dari Timur Tengah, Persia, dan India. Para pedagang ini membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam yang disampaikan secara damai. Beberapa jalur dakwah yang dilakukan untuk penyebaran dakwah Islamiyah, yang paling utama oleh kaum muslimin. Yang pertama, perdagangan internasional yang dilakukan oleh kaum muslimin. Pelabuhan-pelabuhan besar di Nusantara, seperti Barus, Sumatera, Gresik, Jawa, dan Malaka, menjadi titik pertemuan pedagang muslim dari berbagai negara. Hubungan dagang yang erat mempermudah penyebaran Islam di kalangan penduduk lokal. Yang selanjutnya, melalui jalur perkawinan oleh kaum muslimin. Banyak pedagang muslim yang menikahi wanita lokal. Melalui keluarga-keluarga ini, ajaran Islam menyebar ke masyarakat setempat. Kemudian, dakwah penyampaian ajaran Islam oleh ulama dan para sufi. Para ulama, terutama yang mengikuti tarekat sufi, memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam dengan pendekatan yang ramah dan penuh hikmah. Pendekatan sufisme yang menekankan cinta dan kedamaian membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat yang sudah memiliki tradisi spiritual kuat. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Setelah Islam mulai diterima secara luas, beberapa kerajaan lokal mengadopsi Islam sebagai agama resmi mereka. Kerajaan Samudera Pasai didirikan pada abad ke-13 di Sumatera. Samudera Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Menjadi pusat perdagangan dan dakwah Islam, serta menjalin hubungan erat dengan dunia Islam lainnya, termasuk Gujarat dan Timur Tengah. Kesultanan Malaka berdiri pada abad ke-15, Kesultanan Malaka menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Islam di Malaka tidak hanya berkembang sebagai agama, tetapi juga menjadi dasar sistem pemerintahan dan hukum. Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Kesultanan Demak juga dikenal karena dukungannya terhadap Wali Songo, para ulama besar yang menjadi pelopor dakwah Islam di Jawa. Peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Wali Songo adalah 9 ulama besar yang menyebarkan Islam di Jawa dan sekitarnya. Mereka dikenal karena pendekatan dakwah yang santun, kreatif, dan menghargai budaya lokal. Metode dakwah Wali Songo. Yang pertama, akulturasi budaya. Wali Songo memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal, seperti wayang dan gamelan,
untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam secara perlahan. Ritual-ritual lokal yang tidak bertentangan dengan syariat diakomodasi agar masyarakat mudah menerima Islam. Selanjutnya, pembangunan masjid. Masjid menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam. Salah satu masjid terkenal yang dibangun pada masa ini adalah Masjid Agung Demak. Kemudian, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Wali Songo mendirikan pesantren untuk mendidik generasi muda. Mereka juga membantu masyarakat dalam bidang pertanian, perdagangan, dan infrastruktur, sehingga Islam diterima sebagai agama yang membawa manfaat duniawi dan ukhrawi. Islam sebagai identitas Nusantara. Islam di Nusantara berkembang dengan ciri khas yang unik, menjadikannya berbeda dari wilayah Islam lainnya. Keunikan Islam Nusantara. Yang pertama, toleransi beragama. Islam di Nusantara sejak awal menerima keberadaan agama-agama lain. Prinsip baldatun taibatun warabun ghafur diterapkan dalam kehidupan sosial, menciptakan harmoni di tengah keberagaman. Selanjutnya, integrasi dengan tradisi lokal. Nilai-nilai Islam dipadukan dengan tradisi lokal, seperti budaya adat Minangkabau yang menekankan prinsip syariat dan adat. Kemudian, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Sistem pesantren yang dibangun di Nusantara menjadi model pendidikan Islam yang menekankan ilmu agama, akhlak, dan kemandirian. Secara otomatis terbangunnya pengaruh Islam di Nusantara terhadap dunia modern. Islam di Nusantara tidak hanya membentuk peradaban lokal, tetapi juga memberikan kontribusi besar pada dunia modern. Perwujudan jaringan perdagangan global. Pedagang Muslim Nusantara menjadi bagian dari jaringan perdagangan global yang menghubungkan dunia Islam dengan Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Perwujudan sistem diplomasi Islam. Nusantara dikenal sebagai wilayah yang damai dan berkontribusi dalam hubungan antar bangsa. Kesultanan Malaka, misalnya, menjadi salah satu penghubung utama dunia Islam dengan dunia Barat. Model atau sistem toleransi dan pluralisme yang terbangun. Islam di Nusantara menjadi contoh bagaimana agama dapat hidup berdampingan dengan budaya dan tradisi lokal, tanpa kehilangan identitasnya. Islam di Nusantara menunjukkan bahwa dakwah yang damai, inklusif, dan menghormati tradisi lokal dapat menciptakan masyarakat yang kuat, harmonis, dan berperadaban tinggi. Hingga saat ini, Nusantara tetap menjadi salah satu pusat dunia Islam, dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang terus berkontribusi bagi kemajuan umat manusia. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, seiring berjalannya waktu, umat Islam mengalami pasang surut dalam perjalanannya membangun peradaban. Setelah melewati masa keemasan, dunia Islam menghadapi tantangan besar, termasuk kolonialisme, keterbelakangan ekonomi, dan kemunduran ilmu pengetahuan. Namun, kebangkitan Islam di era modern menunjukkan bagaimana umat Islam berupaya merebut kembali kejayaan mereka dengan beradaptasi terhadap perubahan global. Bagaimana kondisi umat Islam di era kolonialisme negara-negara Barat? Sejak abad ke-16, banyak wilayah dunia Islam jatuh ke bawah kendali kekuatan kolonial Barat, seperti Inggris, Prancis, Belanda, dan Spanyol. Dampak kolonialisme. Satu yang pertama, pecahnya kekhalifahan. Kolonialisme melemahkan kesatuan dunia Islam, memecah wilayah menjadi negara-negara kecil dengan pengaruh Barat. Pada tahun 1924, Kekhalifahan Utsmaniyah dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk, menandai berakhirnya simbol kesatuan politik Islam. Selanjutnya, eksploitasi ekonomi dan sumber daya.
Sumber daya alam di wilayah Muslim dieksploitasi oleh penjajah, sementara rakyat setempat dibiarkan dalam kemiskinan. Kemudian, penindasan budaya dan agama. Banyak tradisi Islam dan institusi keagamaan diberangus oleh kekuatan kolonial yang memaksakan budaya mereka. Gerakan Kebangkitan Islam. Meskipun berada di bawah penjajahan, umat Islam tidak tinggal diam. Sejumlah gerakan kebangkitan muncul untuk melawan penindasan dan mengembalikan kejayaan Islam. Perlawanan terhadap kolonialisme. Yang pertama, gerakan nasionalis berbasis Islam. Di Indonesia, perlawanan terhadap penjajahan Belanda dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Diponegoro dan ulama lokal. Organisasi seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Selanjutnya, gerakan reformasi Islam. Tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha menyerukan reformasi Islam untuk menghadapi modernitas tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Kemudian, pendekatan pendidikan. Banyak ulama dan cendekiawan mendirikan lembaga pendidikan Islam modern yang menggabungkan ilmu agama dan pengetahuan umum. Islam di era kemerdekaan. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara Muslim meraih kemerdekaan. Namun, tantangan baru muncul dalam bentuk pembangunan ekonomi, politik, dan sosial. Peran Islam dalam membangun negara modern. Yang pertama, konstitusi dan hukum. Beberapa negara, seperti Pakistan, mendirikan negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Negara-negara lain, seperti Indonesia, mengadopsi Pancasila yang menjadikan Islam sebagai salah satu elemen penting. Selanjutnya, perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Universitas-universitas Islam, seperti Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Islam Internasional di Malaysia, memainkan peran penting dalam membangun sumber daya manusia Muslim. Kemudian, peran organisasi internasional. Organisasi Konferensi Islam, OKI, didirikan untuk memperkuat solidaritas dunia Islam dan mengatasi masalah-masalah global yang dihadapi umat. Tantangan global Islam di era modern. Meskipun Islam berkembang pesat di berbagai belahan dunia, umat Islam menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Tantangan internal. Yang pertama, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Banyak negara mayoritas Muslim masih menghadapi masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan ekonomi. Selanjutnya, radikalisme dan ekstremisme. Kelompok-kelompok ekstremis yang mengatasnamakan Islam menciptakan stigma negatif terhadap umat Islam di mata dunia. Kemudian, pendidikan yang terbatas. Akses terhadap pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan di beberapa wilayah Muslim. Tantangan eksternal. Yang pertama, Islamofobia. Setelah peristiwa September 11, umat Islam sering menjadi sasaran prasangka negatif dan diskriminasi di berbagai negara barat. Selanjutnya, ketergantungan ekonomi. Negara-negara Muslim masih bergantung pada negara maju dalam teknologi, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Kemudian, ketegangan geopolitik. Konflik di wilayah-wilayah seperti Palestina, Suriah, dan Yaman terus memengaruhi stabilitas dunia Islam. Kebangkitan Islam di abad ke-21. Meskipun tantangan besar, umat Islam menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di berbagai bidang. Kontribusi ekonomi dan teknologi. Yang pertama, ekonomi syariah. Sistem keuangan syariah berkembang pesat, dengan negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia menjadi pemimpin dalam industri ini.
Halal lifestyle juga menjadi tren global, mencakup makanan, fashion, hingga pariwisata. Selanjutnya, inovasi teknologi. Negara-negara Muslim mulai berinvestasi dalam teknologi, seperti Qatar dengan Al Jazeera dan Uni Emirat Arab dengan eksplorasi luar angkasanya. Kebangkitan pemikiran Islam modern. Yang pertama, dialog antaragama. Umat Islam aktif dalam mempromosikan dialog antaragama untuk menciptakan dunia yang lebih damai. Forum-forum seperti World Muslim Leaders Forum berperan dalam mempromosikan toleransi. Berikutnya, pendidikan Islam yang modern. Generasi muda Muslim semakin terdidik, menguasai ilmu agama sekaligus ilmu modern, menjadikan mereka aktor penting di tingkat global. Harapan masa depan, Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Umat Islam memiliki potensi besar untuk memainkan peran penting dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan seimbang. Dengan memanfaatkan warisan sejarah, kekayaan budaya, dan nilai-nilai keagamaan, Islam dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Yang pertama, persatuan dan kolaborasi. Negara-negara Muslim perlu memperkuat kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, peningkatan kualitas pendidikan. Investasi dalam pendidikan berkualitas akan melahirkan generasi Muslim yang unggul di berbagai bidang. Kemudian, meningkatkan toleransi dan perdamaian. Islam dapat menjadi teladan dalam menciptakan harmoni sosial dan menanggulangi konflik global. Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kembali pengkabaran sejarahnya berikut ini. Di era globalisasi, generasi muda Muslim menghadapi tantangan sekaligus peluang besar untuk memainkan peran signifikan dalam membangun peradaban dunia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang universal dan teknologi modern, generasi muda memiliki potensi untuk menjadi pelopor perubahan yang membawa manfaat bagi umat manusia secara keseluruhan. Potensi generasi muda Muslim. Generasi muda Muslim merupakan kelompok demografis terbesar di banyak negara Islam. Dengan pendidikan, teknologi, dan akses informasi yang lebih baik, mereka dapat menjadi motor penggerak perubahan. Keunggulan generasi muda. Yang pertama, keterbukaan terhadap inovasi. Generasi muda lebih mudah menerima perubahan dan mengadopsi teknologi baru, menjadikan mereka agen modernisasi. Yang selanjutnya, kemampuan untuk berjejaring. Internet dan media sosial mempermudah generasi muda untuk berkomunikasi lintas budaya dan negara, menciptakan solidaritas global. Kemudian kesadaran identitas. Banyak anak muda Muslim yang bangga dengan identitas mereka dan ingin menjadikannya landasan untuk berkontribusi dalam skala global. Bidang kontribusi generasi muda Muslim. Generasi muda Muslim dapat berkontribusi di berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan hingga seni dan budaya. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Generasi muda dapat menghidupkan kembali tradisi ilmiah Islam dengan berinovasi di bidang teknologi, kesehatan, energi terbarukan, dan kecerdasan buatan. Beberapa contoh sukses. Dr. Hayat Sindi, ilmuwan bioteknologi dari Arab Saudi. Omar Abdelrahman, pemimpin dalam pengembangan aplikasi teknologi di dunia Muslim. Selanjutnya, pendidikan dan dakwah. Dengan mendirikan dan memperbarui lembaga pendidikan, generasi muda dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem pembelajaran modern. Dakwah digital menjadi salah satu sarana efektif untuk menyebarkan Islam yang damai dan relevan dengan zaman. Kemudian, seni dan budaya.
Generasi muda Muslim dapat menggunakan seni, seperti film, musik, dan sastra, untuk mempromosikan nilai-nilai Islam yang universal. Contoh sukses: film-film dokumenter yang menggambarkan keindahan Islam, desain fashion yang menggabungkan tradisi Islam dengan tren modern. 4. Ekonomi dan kewirausahaan. Generasi muda dapat memanfaatkan industri halal dan keuangan syariah sebagai cara untuk memajukan ekonomi dunia Islam. Startup Islami, seperti aplikasi berbasis syariah atau platform digital halal, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan yang harus dihadapi. Meskipun memiliki potensi besar, generasi muda Muslim juga menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi. Yang pertama, pola pikir tradisional. Beberapa komunitas masih terjebak dalam pola pikir konservatif yang menghambat kemajuan. Yang selanjutnya, krisis identitas. Di tengah globalisasi, sebagian anak muda Muslim mengalami kebingungan identitas antara budaya lokal, agama, dan modernitas. Kemudian, ketimpangan akses pendidikan. Tidak semua anak muda Muslim memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Dan tekanan eksternal. Islamofobia dan stigma terhadap Islam sering menjadi hambatan bagi generasi muda untuk tampil di kancah global. Strategi untuk memberdayakan generasi muda Muslim. Untuk mengoptimalkan potensi mereka, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendukung generasi muda Muslim. Yang pertama, meningkatkan pendidikan. Pendidikan berbasis nilai Islam yang modern harus dikembangkan untuk menciptakan individu yang kritis dan inovatif. Selanjutnya, penguatan ekonomi. Memberikan dukungan terhadap kewirausahaan dan industri halal yang dijalankan oleh generasi muda. Kemudian, pemanfaatan teknologi. Teknologi harus digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang damai dan universal. Dan dukungan pemerintah dan organisasi Islam. Pemerintah dan organisasi internasional, seperti OKI, harus menciptakan kebijakan yang mendukung pemberdayaan generasi muda Muslim. Harapan masa depan, generasi muda sebagai pelopor peradaban. Dengan semangat dan kemampuan mereka, generasi muda Muslim memiliki peluang besar untuk: yang pertama, membangun dunia yang lebih adil. Dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan Islam, mereka dapat menciptakan tatanan global yang lebih seimbang. Selanjutnya, menghidupkan kembali kejayaan ilmu pengetahuan Islam. Generasi muda dapat menjadi penerus tradisi ilmiah para ilmuwan Muslim terdahulu. Kemudian, menjadi teladan moralitas. Dengan akhlak yang mulia, generasi muda Muslim dapat menjadi inspirasi bagi dunia dan menciptakan perdamaian global. Dengan dialog dan kolaborasi, mereka dapat meredakan konflik global dan mempromosikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, ayo kita simak kembali pemaparannya berikut ini. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian pemaparan pengkajian kali ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, serta menambah literasi untuk dapat kita ambil nilai pembelajaran di dalamnya. Atas perhatian dan dukungannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan bagi kita semua. Saya Firman Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di channel yang keren beken ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.